Selamat sore Pak, kami dari sekolah SMK Negeri 2 Singkawang. Nama saya Marit Jackson dari kelas 11 BKC 1. Saya di sini ingin mewawancara Anda terkait usaha yang Anda jalani sekarang. Sebelum itu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya, sore nama saya Bong Buivo. Saya sebagai pengelola dan pemimpin Cyber Contact. Oke, oke Bapak, Bapak boleh ceritakan sedikit cerita tentang perjalanan awal dari membangun usaha ini sampai sekarang? Ya, pada awal mula Cyber Contact didirikan di tahun 2004 oleh abang saya. Itu Cyber Contact berjalan untuk menjual aksesoris komputer dan jasa servis komputer. Dan pada tahun 2008 melonjak warnet yang dicari-cari oleh anak muda. Akhirnya abang saya mengambil kesempatan ini untuk membuka warnet dalam 2019 terjadi pandemi dan sampai 2021 saya mengambil alih dan mengelola kembali Cyber Contact menjadi toko ATK dan jasa printan dan ada aksesoris komputer juga sampai saat ini. Oh begitu ya. Menarik. Oke, saya lanjut di pertanyaan 2 ya Pak ya. Momen yang paling menentukan yang membuat Anda memilih menjadi pengusaha itu gimana ya Pak ya? Ya, momen yang paling menentukan adalah saya melihat peluang pasar yang besar, namun belum banyak toko yang menyediakan layanan lengkap seperti jasa print dan sekaligus jasa penyusunan, pengetikan, dan jasa pengeditan. Mulai dari penjualan hingga jasa servis komputer. Dari situ saya memutuskan untuk melanjutkan dan membangun kembali usaha Cyber Compact agar bisa berkembang dan membuka lapangan kerja juga. Oh jadi begitu ya Bapak yang Bapak menjadi pengusaha ya. Oke, saya lanjut di pertanyaan ketiga saya. Tantangan terbesar apa yang Anda hadapi di tahun-tahun awal? Ya, tantangan terbesar saya adalah keterbatasan modal, persaingan harga, dan membangun kepercayaan pelanggan untuk bisa mempercayai toko kita. Selain itu, pengetahuan dan tentang manajemen usaha juga masih terbatas, sehingga perlu belajar sambil menjalankan usaha. Jadi begitu tantangan terbesar yang Anda Anda hadapi di tahun awal gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut di pertanyaan keempat saya ya, Pak ya. Menurut Anda, eee, gimana sih perbedaan pola pikir pengusaha sukses, sama yang belum berhasil? Ya, dari pandangan dan pendapat saya sebagai pengusaha, saya melihat pengusaha sukses memiliki pola pikir pantang menyerah, mau belajar, dan berani beradaptasi dengan perubahan. Sedangkan pengusaha yang belum berhasil biasanya mudah menyerah, tidak bisa berinovasi, dan takut mengambil resiko. Itu saja. Oh, jadi begitu ya, Pak ya perbedaannya. Oke, saya lanjut di pertanyaan kelima ya, Pak ya. Gimana sih Bapak menghadapi kegagalan dalam bisnis? Saya menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi, pengalaman, dan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Jika ada kerugian atau kesalahan, saya analisis penyebabnya lalu memperbaiki strategi agar tidak terulang kembali. Oh, jadi begitu ya, Bapak bisa menghadapi kegagalan dalam bisnis ya. Oke, saya lanjut di pertanyaan keenam saya. Eh, Kebiasaan apa sih Bapak yang paling berkontribusi pada kesuksesan Anda? Disiplin dalam mengelola keuangan, menjaga kualitas pelayanan, dan selalu mengikuti perkembangan permintaan pelanggan serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi seperti itu ya kebiasaannya Bapak ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan tujuh saya ya Pak ya. Bagaimana atau gimana Anda melihat dan menangkap peluang bisnis? Ya, seperti saya katakan di awal, saya mengamati kebutuhan pasar seperti meningkatnya pengguna komputer untuk sekolah, kantor, dan siswa-siswa. Dari situ saya menambah produk dan layanan seperti printer, adanya tinta, dan servis komputer, begitu juga jasa penyusunan dan pengetikan untuk siswa-siswi.
Ternyata begitu ya, Bapak menangkap peluang bisnis. Menarik juga ya Pak ya. Keputusan paling beresiko yang pernah Bapak ambil itu apa ya Pak? Untuk keputusan yang paling berisiko, saya nggak pernah untuk mengambil keputusan yang berisiko di dalam bisnis saya. Apa yang Bapak ceritakan tadi itu sangat menarik ya Pak ya. Saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara membangun tim yang solid? Dengan berkomunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan saling menghargai satu sama yang lain. Memang agak sulit ya untuk membangun tim yang solid. Kemudian apa sih arti kesuksesan bagi Bapak? Kesuksesan adalah ketika usaha dapat berjalan dengan stabil, memberikan penghasilan yang cukup, serta bermanfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitarnya. Arti kesuksesan yang Anda jelaskan dapat mudah dimengerti oleh saya sendiri ya Pak ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu nasihat apa yang Anda sampaikan kepada pengusaha muda dan anak muda yang mau memulai usaha? Untuk saran dan masukan saya, supaya jangan takut, memulai dari kecil, tetap jujur, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari apa yang ada, manfaatkan peluang di sekitar, jangan mudah menyerah, dan selalu utamakan pelayanan yang pelayanan yang baik kepada pelanggan. Itu saja. Terima kasih ya Pak atas waktunya, telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan memberikan manfaat dan inspirasi kepada para wirausahaan muda yang ingin memulai usaha. Sekian dari saya, terima kasih.